Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran online. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya untuk kelas 9 semester genap. Materi kali ini adalah seni grafis. Tujuan pembelajaran pada materi seni grafis adalah mendefinisikan pengertian seni grafis, mengidentifikasikan berbagai jenis karya seni grafis, mengidentifikasikan berbagai alat dan bahan berkarya seni grafis, mengklasifikasikan beragam karya seni grafis, berkarya seni grafis dengan menggunakan salah satu teknik dalam seni grafis untuk dipamerkan secara kelompok. Pengertian dari seni grafis adalah cabang seni rupa yang menghasilkan karya seni melalui proses cetak. Berbeda dengan lukisan atau patung yang dibuat secara langsung, seni grafis melibatkan teknik reproduksi untuk menghasilkan banyak salinan dari satu karya asli. Ada beberapa jenis seni grafis, yaitu cetak tinggi, cetak saring, cetak dalam, cetak datar. Berikut akan saya jelaskan tentang cetak tinggi. Cetak tinggi atau relief adalah salah satu teknik dasar dalam seni grafis di mana bagian yang timbul pada permukaan cetakan akan menerima tinta dan kemudian dipindahkan ke media cetak seperti kertas. Bagian yang tidak timbul tidak akan menerima tinta. Pembuatan cetakan dengan cara mencukil bahan, biasanya dari kayu atau karet, agar dapat mencetak gambar yang diinginkan. Contoh cetak tinggi adalah stempel. Bahan yang biasa digunakan untuk seni grafis cetak tinggi adalah klise, benda yang akan dijadikan cetakan. Biasanya terbuat dari karet, kayu, linoleum, atau bahan keras lainnya. Pahat, alat untuk mengukir klise, tinta cetak, tinta khusus yang mudah menempel pada permukaan yang timbul, kertas, media tempat gambar dicetak, roller, alat untuk meratakan tinta pada klise. Seni grafis cetak dalam atau intaglio adalah teknik cetak yang berlawanan dengan cetak tinggi. Jika pada cetak tinggi bagian yang timbul yang menerima tinta, maka pada cetak dalam bagian yang cekung atau terukirlah yang akan menyerap tinta. Bayangkan kamu menggores sebuah pelat logam dengan jarum atau alat tajam. Goresan-goresan tersebut akan membentuk bagian yang cekung. Ketika pelat tersebut diberi tinta, tinta akan mengisi bagian yang cekung. Kemudian, ketika kertas ditekan ke atas pelat, tinta akan berpindah ke kertas dan menghasilkan cetakan. Alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk seni grafis cetak dalam adalah pelat cetak, biasanya terbuat dari tembaga, seng, atau bahan keras lainnya, alat pengukir, jarum, pahat, atau alat khusus lainnya untuk membuat goresan pada pelat, tinta cetak, tinta khusus yang memiliki viskositas tinggi agar dapat mengisi bagian yang cekung, kertas, media tempat gambar dicetak, pres, alat untuk menekan kertas ke atas pelat dengan kuat. Cetak datar atau litografi adalah salah satu teknik dasar dalam seni grafis di mana permukaan cetakannya datar. Prinsip utama dalam teknik ini adalah sifat tolak-menolak antara minyak dan air. Bagian dari permukaan cetakan yang diberi gambar menggunakan bahan berlemak, seperti lilin atau tinta minyak, akan menolak air, sedangkan bagian yang tidak diberi gambar akan menyerap air. Teknik cetak datar memakai acuan dari lempengan batu kapur. Batu kapur dipilih karena memiliki sifat yang menghisap atau menyerap lemak dan tinta. Bagian gambar pada pelat yang tidak dilapisi emulsi, ketika dicetak akan menarik tinta, dan bagian buka gambar akan menolak tinta. Teknik ini meliputi litografi, monote, dan teknik digital salah satunya offset. Untuk alat dan bahan yang digunakan adalah batu litografi, biasanya terbuat dari batu kapur, pensil lemak, digunakan untuk menggambar pada batu, tinta cetak, tinta berlemak yang khusus untuk litografi, air, digunakan untuk membasahi bagian batu yang tidak bergambar, kertas, media tempat gambar dicetak, pres, alat untuk menekan kertas ke atas batu dengan kuat. Cetak saring atau screen printing adalah teknik cetak yang menggunakan saringan, screen, berpori sebagai cetakan.
Saringan ini berfungsi sebagai pembatas, membiarkan tinta melewati bagian yang terbuka dan menahan tinta pada bagian yang tertutup. Teknik ini sering juga disebut sablon karena banyak digunakan untuk mencetak pada kain. Cetak saring ini disebut juga sablon. Teknik sablon sering digunakan di berbagai media seperti kaos, plastik, kertas, kaca, kayu DSB, dengan menggunakan alat bantu berupa screen sablon, atau sering juga disebut film sablon. Alat dan bahan yang digunakan yaitu screen, bingkai yang dilapisi kain sintetis, emulsi, bahan sensitif cahaya yang digunakan untuk membuat stensil, film transparan yang digunakan untuk membuat desain, tinta cetak, tinta khusus untuk cetak saring, rakel, alat untuk menarik tinta melintasi screen, permukaan cetak, bisa berupa kertas, kain, kayu, atau bahan lainnya. Bagaimana pelajaran online hari ini? Apakah kalian semua memahami? Kalian telah belajar banyak tentang seni grafis, mulai dari teknik cetak tinggi hingga cetak saring. Ingatlah, setiap teknik memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing. Terapkan ilmu yang kalian dapat untuk menciptakan karya-karya yang inspiratif. Jangan lupa, seni bukan hanya tentang teknik, tetapi juga tentang perasaan dan pesan yang ingin disampaikan. Terima kasih telah belajar bersama kami. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.